Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfanova Iko, NIM 114. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan kardiovaskuler. Nah, pemeriksaan kardiovaskuler ini ada 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah disteri vena jugulari, yang kedua adalah jugulari venous pressure atau JVP, dan yang ketiga adalah central venous pressure atau CVP. Nah, pemeriksaan vena ini akan dilakukan pada bagian leher dan juga nanti ada sedikit palpasi pada bagian abdomen. Setelah itu kita juga akan melakukan pengukuran. Nah, vena jugularis ini terdapat 2 jenis. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Jenis yang internal itu adalah jenis vena yang tidak terlihat, berada di bawah otot sternum cleidomastoideus. Kemudian, vena jugularis yang eksternal adalah vena jugularis yang terlihat, yang nanti akan kita ukur ketinggiannya berapa cm H2O. Nah, adapun alat dan bahan di sini yang akan kita gunakan adalah yang sederhana saja. Untuk pengukuran nanti kita akan mengukur dengan 2 penggaris. Kemudian juga di sini ada alat yaitu spidol nanti untuk menandai vena. Di sini saya sudah mencuci tangan dan saya sudah mempersiapkan alat dan mendekatkan alat. Nah, kemudian saya akan langsung melakukan pemeriksaan. Assalamualaikum, selamat pagi, Dek. Pagi. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Nah, sesuai janji kita yang kemarin ya, Dek. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kardiovaskuler. Nah, benar ini dengan Adik Fauzi ya? Benar. Saya coba cek ya, gelang identitasnya ya, Dek. Oh ya, benar ini dengan Adik Fauzi. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan kardiovaskuler. Nah, pemeriksaan kardiovaskuler ini waktu lama pemeriksaannya 15-20 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dulu deh sebelum saya melakukan pemeriksaan? Tidak. Nah, karena tidak ada, langsung saja ya, Dek, kita lakukan pemeriksaan. Nah, nanti cara pemeriksaan kardiovaskuler nanti saya akan memeriksa di bagian leher dan juga nanti akan ada sedikit palpasi di bagian perut ya, Dek. Iya. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah kita akan posisikan pasien 45 derajat. Nah, anggap saja ini sudah memenuhi kriteria yaitu 45 derajat. Nah, kemudian setelah diposisikan 45 derajat, kita akan memiringkan kepala pasien terlebih dahulu. Permisi, Dek, boleh miring kepalanya. Nah, agar kita dapat melihat dengan mudah vena jugulari. Setelah tadi kita sudah memiringkan kepala pasien, kita akan melihat vena. Nah, vena ini kan tadi jenisnya ada 2. Yang pertama yang terlihat dan tidak terlihat dan terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini letaknya ada di sternum cleidomastoideus. Nah, sedangkan yang terlihat ini letaknya ada sejajar pada otot sternum cleidomastoideus. Setelah itu, kita akan melihat adanya distensi pada vena jugulari atau tidak. Kita lihat. Nah, jika ada distensi pada vena jugulari, kita akan melihat denyutan paling tinggi. Kemudian kita akan memberi tanda menggunakan spidol. Anggap saja ini ada peninggian, ada distensi vena jugulari ya. Ya, permisi ya, Dek. Kita beri tanda. Nah, setelah kita beri tanda pada vena jugulari yang mengalami distensi pada titik tertinggi denyutan, kemudian kita akan melakukan pengukuran. Nah, kemudian kita akan mulai untuk melakukan pengukuran. Nah, sebelum kita lakukan pengukuran, kita akan meminta pasien untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Boleh dibuka deh bajunya. Ini sih ya. Nah, setelah itu kita akan melihat tadi tanda yang pada leher yang sudah kita beri tanda. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan penggaris seperti ini. Nah, kita akan melakukan pengukuran ini pada sudut sternum dada. Nah, sudut sternum dada itu terletak di antara mame dan juga tulang klavikula. Nah, di tengah sini, kemudian kita akan melakukan pengukuran. Permisi ya, Dek. Ya. Boleh miring kepalanya.
setelah kita lakukan pengukuran, kita mendapati hasil adalah 3 cm H2O. Nah, setelah kita mendapati hasil dari jugularis venous pressure adalah 3 cm H2O, perlu diketahui bahwa nilai JVP normal adalah 2-3 cm H2O. Kemudian setelah kita ukur, kita juga akan mengukur CVP atau Central Venous Pressure. Caranya adalah kita menambahkan hasil dari pemeriksaan JVP ditambah dengan 5. Jadi hasil dari CVP adalah 5 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 8 cm H2O. Nah, nilai normal dari CVP adalah kurang dari 10 cm H2O. Berarti pasien ini nilai CVP-nya atau nilai Central Venous Pressure-nya adalah normal. Nah, setelah tadi kita melakukan pengukuran jugulary venous pressure dan juga kita sudah menghitung central venous pressure, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan hepatojugular reflux. Nah, kita mulai saja. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan palpasi pada bagian abdomen atau pada bagian hepar. Kita akan melakukan palpasi. Permisi ya dek, saya akan melakukan palpasi di bagian abdomen. Kita akan melakukan palpasi. Nah, kemudian kita akan menekan pada akhir dari ekspirasi selama 10-15 detik. Kemudian kita akan melihat ada atau tidaknya pertambahan denyut pada vena jugulari. Nah, kita lihat, coba miring dek. Nah, kita lihat sambil kita tekan. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada pertambahan denyut pada vena jugulari, berarti itu tandanya normal. Nah, jika nilai normal dari pertambahan denyut jugulari atau hepatojugular reflux adalah kurang dari 4 cm H2O. Nah, jika lebih dari 4 cm H2O, maka pasien positif hepatojugular reflux. Nah, adik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan kardiovaskuler. Bagaimana perasaannya, dek? Baik. Nah, ada yang mau ditanyakan, dek? Tidak. Nah, karena tidak ada yang mau ditanyakan, bagus sekali ya, dek, kerjasamanya. Kalau begitu, saya mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.